Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Diguyur hujan deras 4 jam, ratusan rumah di kota Mataram terendam banjir hingga 2 meter. Sejumlah kendaraan ikut hanyut terbawa banjir. Kamarnya terendam banjir, puluhan lansia penghuni panti jompo di Mataram dievakuasi petugas. Edarkan narkoba di lingkungan tempat tinggalnya, 2 pemuda di Mataram diringkus polisi. Bersama saya Listia Widya, inilah Berita Mataram selengkapnya. Hujan deras yang mengguyur seluruh wilayah di kota Mataram selama 4 jam Minggu petang menyebabkan luapan banjir di sejumlah wilayah. Dalam video amatir yang direkam warga, banjir tiba-tiba masuk ke perumahan di Kelurahan Selagalas sehingga sejumlah mobil hanyut terbawa arus banjir yang meluap. Derasnya arus banjir juga memutus jalan penghubung antar desa di Kelurahan Pertais. Menurut data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram mencatat, wilayah terparah terdampak banjir berada di 3 kecamatan, meliputi Sandubaya, Mataram, dan Cakranegara. Karena khawatir banjir akan terus naik, tim SAR gabungan TNI Polri langsung melakukan evakuasi warga lansia dan anak-anak menggunakan perahu karet dan ditandu ke tempat yang lebih aman. Menurut warga, banjir terjadi akibat luapan sungai yang tidak mampu menampung air hujan setelah kota Mataram diguyur hujan selama 4 jam. Setengah empat ya? Setengah empat. Oh, tadi sampai masuk ke rumah? Udah masuk ke rumah, sambil masuk nih. Soalnya kan saluran untuk keluar dari perumahan itu kecil. Jadi makanya numpuk dari atas. Melakukan evakuasi terhadap ibu lansia dan 1 orang ibu yang notabene-nya tidak bisa berjalan. Jadi kita terima info dari kantor jam 17.00 dan tiba di lokasi sekitar jam 17.32. Dikarenakan terhambat oleh di sepanjang jalur aliran sungai terpantau ada banyak genangan air, ibu-ibu lansia dan ibu yang sudah kita evakuasi di tempat yang aman. Belum ada laporan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pihak BPBD juga masih mendata jumlah rumah rusak dan kerugian material akibat banjir. Airul Amri melaporkan dari kota Mataram. Hujan lebat yang mengguyur kota Mataram membuat sejumlah ruas jalan protokol dan ratusan rumah di sejumlah wilayah terendam banjir pada Minggu sore. Salah satunya di Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya. Luapan banjir menggenangi jalan dan menerjang ratusan rumah di permukiman padat penduduk. Banjir berasal dari luapan sungai karena tidak mampu menampung limpahan air banjir dari desa tetangga. Luapan banjir datang tiba-tiba membuat warga tidak dapat menyelamatkan harta benda dan perabotan mereka. Sebagian warga tampak juga mengevakuasi sepeda motornya karena takut terbawa arus banjir. Yang airnya naik terus. Nah, terus sampai sekitar berapa kenaikan tinggi airnya? Kebiasaan ya melebihi sekarang ini. Hah? Kebiasaan udah kayak gini. Oh, biasanya gimana? Ya, agak nyampe sekitar sampai sini aja. Pas sekarang udah masuk ke kampung. Terus warga-warga ini kemana sekarang dia? Ngungsi di SD. Ngungsi ke SD. Terus barang-barang yang diselamatkan apa ya? Barang elektronik ada, nggak bisa selamat Pak. Yang bisa kita selamatkan cepat elektronik aja Pak. Kalau lemari kasur berendam semua. Setengah 5 banjirnya tadi karena hujan lebat di sebelah timur, jadinya di sini terusan Kali Unus itu meluap sehingga ada 2 lingkungan yang terdampak. Ini lingkungan Babakan Kebon yang cukup dapat airnya
air Kali Unus itu meluap ke Babakan Kebon dan Babakan Timur Selatan. Warga sebagian sudah kami ungsikan Kemana? di dataran tinggi di sebelah timur baratnya SD 40 niki. Selain berharap hujan segera reda, sebagian besar warga ke rumah keluarga dan tempat aman karena khawatir banjir saat mereka beristirahat. Melaporkan dari Kota Mataram. Redam rumah warga, banjir yang terjadi Minggu malam juga lanjut usia atau Panti Jompo Mandalika di Jalan Majapahit Mataram. Petugas mengevakuasi 74 orang lansia penghuni panti karena banjir merendam kamar dan area panti setinggi 1 meter dan berisiko untuk keselamatan mereka. Sebanyak 32 lansia diungsikan ke asrama Haji Loang Belo, sementara sisanya 42 orang diungsikan ke kantor layanan dinas sosial. Meski pada Senin pagi air mulai surut, namun para lansia masih memilih bertahan di pengungsian karena khawatir terjadinya banjir susulan. Mulai masuk air itu kalau nggak salah 4:30. Begitu jam 5 itu sudah sangat deras, itu jam 5 itu aja sudah sampai di lutut. Jam menjelang maghrib itu sudah sampai di pinggang. Tapi alhamdulillah teman-teman dari Tagana itu sudah turun, jadi evakuasi papuknya dulu ke gedung kantor depan. Jadi separuh kita bagi 2, yang sehat-sehat di asrama haji, yang bed rest dan yang sakit di sini. Berapa totalnya? 74 orang. Dinas Sosial mencatat banjir akibat luapan air hujan pada Minggu malam menyebabkan 7.714 keluarga terdampak banjir. 9 rumah rusak berat, 3 jembatan dan jalan putus, dan 2 warga meninggal dunia karena tersengat listrik. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Banjir usai hujan deras di Kota Mataram juga menyebabkan sejumlah kantor organisasi perangkat daerah dan instansi di Jalan Majapahit juga turut terendam hingga Senin pagi. Tak hanya merendam perkantoran, banjir juga merendam arsip atau data administrasi serta peralatan elektronik yang ada di dalamnya. Meski tidak bisa masuk, sejumlah ASN tetap datang dan memilih ikut bergotong royong membersihkan kantor mereka yang tergenang lumpur sisa banjir. Pemda meliburkan pegawai dan ASN selama 1 hari dan meniadakan layanan administrasi pada hari Senin. Karena di sana yang cukup terdampak yang ada di wilayah kota. Kemudian saya memastikan beberapa kantor yang terkena banjir seperti yang tidak kita lihat bersama tadi, Perkim, kemudian nanti sosial yang ada Panti Jomponya. Kita akan mengecek dan tentunya ini akan menjadi bahan laporan kita karena rencananya Pak Gubernur akan melaksanakan rapat pagi ini untuk memastikan apa saja fasilitas yang terdampak yang masuk dalam wilayah. Selain memastikan percepatan pendataan korban banjir, Pemda juga mengajak semua OPD dan instansi agar fokus membantu distribusi bantuan kepada warga korban banjir di seluruh kecamatan di Kota Mataram. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.